Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di dalam Zoom Room kali ini dan kita saat ini akan mengadakan acara pamong bersama yang diadakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Jelas, Bu. Ya, oke. Halo, Ya, terdengar, Miss. oke, baik. Jadi pembicara kali ini kita akan membicarakan tentang masalah yang sangat kita hadapi akhir-akhir ini dalam tahun-tahun 2 tahun belakangan ini, dan ini menjadi polemik bagi kita semua, baik sebagai tim pengajar, baik sebagai orang tua, maupun juga sebagai anak-anak. Nah, pasti kalian semua dan orang-orang di sini semuanya sudah paham bahwa apa sih yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih rasanya untuk penyintas-penyintas COVID ini untuk bisa tetap survive dalam kehidupan, dan mereka akan memberikan sebuah motivasi bagi kalian semua bagaimana untuk menjalani hari, untuk tetap semangat dan tetap berpikir positif. Itu yang sangat penting dan sangat harus kita lakukan untuk menjaga kestabilan antara emosi kita dan kesehatan kita. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kami hari ini, yaitu Ibu Marlina. Yang pertama, Ibu yang terhormat, Ibu Marlina Junaidi. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, Bu Sabrina. Iya, selamat bergabung. Kemudian yang kedua kita juga ada dengan Bapak Mifdal Yusron Al-Faki. Selamat datang, Bapak. Nggih, Bu. Selamat. Dan yang ketiga kita juga punya narasumber dengan Bapak Budiono SP. Selamat datang juga Bapak Budiono. Ya, Bu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesehatan jiwa dan raga, dan selalu diberikan keselamatan. Terima kasih. Baik, untuk acara pertama pada pagi hari ini akan dibacakan doa. Dan doanya akan langsung saya pimpin secara menyeluruh karena sesuatu apapun yang kita kerjakan sebaiknya memang diawali dan diakhiri dengan menyertakan Tuhan. Baik, untuk semoga acara pada hari ini akan berjalan dengan sangat lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi kami selaku pengajar, kemudian kepada anak-anak selaku siswa SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, dan juga kepada narasumber yang sedang terlibat dan orang tua terutama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Baik, berbicara mengenai COVID, berbicara tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, dan ini bukan hanya dalam 1 atau 2 bulan ya. Ini adalah dalam beberapa bulan dan ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita terbatasi dalam kondisi keseharian kita, terutama ketika kita harus berhubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Ini yang membuat banyak sekali dari kami, terutama pengajar, dari anak-anak juga, yang menjadi serba dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang
insecure ya, tidak aman baik secara jiwa atau raga mereka, karena kami semua merasa bahwa there is something we afraid for. Jadi kita benar-benar takut nih pada sesuatu ini dan kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita baik-baik. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya akan langsung kepada bicara pertama kami pada hari ini dengan Ibu Marlina Junaidi. Kepada Ibu Marlina Junaidi, dipersilakan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Sebrina. Jadi ini saya menceritakan apa yang saya alami ya. Saya dapat waktu berapa menit ya Bu Sebrina? Ini waktunya diberikan 15 menit ya Bu. Oke, ya semoga tidak terlalu panjang supaya kita lebih bisa diskusi nanti kalau ada yang mau bertanya gitu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Marliana Junaidi, saya dipanggil biasa Marli begitu ya. Saya orang tua dari Christopher Benjamin Brisbane. Gitu. Nah, selama COVID ya, kita setahun mengalami itu memang banyak merubah pola hidup kita sih. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu, jelas sekali. Oke. Nah, yang kebetulan kami, saya, papanya Chrisben dan juga Chrisben itu kenanya baru Januari kemarin. Jadi selama setahun itu mengalami, aduh gimana ya, rasanya berat juga begitu ya. Hanya dikurung di rumah istilahnya seperti itu ya. Kalau saya dengan papanya Chrisben kebetulan kami memang harus masuk kantor begitu ya. Sehingga nggak ada WFH-nya di awal itu aja. Itu pun kalau papanya Chrisben tetap masuk begitu ya. Jadi tidak mengalami WFH itu enggak. Kalau saya hanya 2 minggu pertama, 2 kali 2 minggu yang pertama waktu PSBB itu yang pertama itu. Nah di situ saya sebagai pribadi itu juga 2 minggu kali 2 ya, 1 bulanan itu juga nggak enak begitu ya, mau ngapain agak bingung, dan sistem kerja ini kan belum terbentuk begitu ya, sehingga memang bingung mau ngapain gitu ya. Belum lagi ya anak-anak, adiknya Chrisben juga agak rewel begitu waktu itu karena ya di rumah terus begitu ya. Keluar aja benar-benar kita tuh takut, waktu itu kan informasi belum ada secara pasti ya, jadi kita benar-benar sebulan tuh hanya di rumah. Keluar itu hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari saja seperti itu. Tapi memang kebiasaan itu jadi membuat kita ya sekarang ini jadi terbiasa sih, lebih terbiasa. Awalnya memang perubahan itu enggak enak begitu. Tetapi setelah dijalani juga ya lama-lama kita mencari cara ya untuk menghibur diri, untuk supaya kita tetap bahagia meskipun di rumah begitu. Jadi ya terlampaui kita bisa menjalani ini dengan cukup baik karena di tengah-tengah kami juga bosan begitu ya. Jadi saya mengajak anak-anak keluar itu mungkin baru bulan Oktober ya, dari rumah. Benar-benar mereka itu di rumah begitu ya. Baru bulan Oktober itu hanya sekali begitu aja. Ya udah, kadang-kadang kita cuman keluar itu cuman keliling aja sih, nggak keluar dari mobil juga gitu ya. Seperti itu. Nah, pada saat ini ya, kami kena COVID itu awalnya yang kena itu papanya Chrisben dulu. Jadi papanya Chrisben waktu hari Senin tanggal 25 Januari itu mengeluh ke saya, kok selama di kantor itu badannya enggak enak. Di termogan itu 36,9. Saya bilang, waduh kalau 36,9, karena itu termogan ya, beda dengan termometer yang air raksa itu ya. Itu kalau dokter anak saya dulu bilang, itu mesti ditambahin 0,5. Berarti papa ini sudah 37,4. Berarti sudah demam begitu ya. Akhirnya benar, sampai rumah saya saya cek dengan ini ya, temperatur suhu badan yang air raksa itu benar. Jadi
sekitar 37,5 begitu ya. Terus akhirnya naik-naik terus semalam itu. Nah, selama malam itu saya sudah tidur terpisah, jadi papanya itu sudah dikarantina begitu ya. Tapi kita belum pisah kamar mandi. Nah, ini mungkin untuk teman-teman nanti kalau mau jaga-jaga seandainya di rumah ada yang demam, memang sebaiknya langsung disendirikan begitu ya, diisolasi begitu ya istilahnya, seperti itu. Nah, itu sudah diisolasi begitu ya, suami saya sudah diisolasi. Nah, cuman kami masih satu kamar mandi, masih satu peralatan begitu ya. Jadi saya nggak tahu, perkiraan saya saja begitu ya. Kemungkinan Chris Ben terkena itu karena dari odol, karena odolnya itu bareng dengan papanya begitu ya. Ya itu perkiraan, tapi saya juga nggak tahu begitu ya. Karena COVID ini kan barang yang sangat kecil yang kita nggak tahu begitu ya. Kita kena di mana, karena apa, sentuhan dengan apa, itu kadang-kadang lupa kita nggak memperhatikan itu seperti itu. Nah, terus akhirnya kami memisah begitu ya. Chris Ben juga langsung diisolasi, padahal waktu itu sebelumnya Chris Ben itu sempat tidur juga bersama adiknya pada saat papanya masih menunggu hasil PCR, swab PCR. Ya sudah, akhirnya pada saat kami semua mau swab antigen begitu, Chris Ben sudah demam duluan begitu ya, dan akhirnya dia juga positif seperti itu. Nah, saya masih belum positif waktu itu. Terus seminggu setelah suami saya begitu, tanggal 30 30-an begitu ya. Saya tiap malam demam begitu ya. Tiap malam demam. Tapi kalau pagi sampai sore itu enggak apa-apa, normal begitu ya suhunya. Ya sudah, saya ke rumah sakit, saya cek juga, dipikirnya tuh DB malah, demam berdarah begitu ya. Tapi saya tetap bilang saya harus swab ini. Loh, kenapa Bu? Kok maksa begitu ya? Soalnya kalau saya nggak swab, saya ini tidak jelas statusnya. Jadi saya itu nggak boleh tidur bersama yang positif maupun yang negatif. Jadi saya tidur di ruang tamu, gitu ya, nggak enak sekali begitu ya. Terus akhirnya dokternya oke lah di swab, dan ternyata memang benar saya bukan DB tapi kena COVID gitu ya, positif COVID. Jadi COVID pun itu sangat beragam ya. Gejalanya begitu, tiap orang bisa berbeda. Bahkan teman saya sekeluarga itu nggak merasakan apa-apa, tapi karena dia yang demam, akhirnya dia cek positif dan semua dicek, ternyata satu rumah itu juga positif begitu ya. Tetapi nggak ada gejala apa-apa begitu ya. Ya sudah, selama 14 hari itu apa yang saya lakukan begitu ya. Yang pasti oleh kantor saya nggak boleh masuk. Jadi waktu saya sudah cerita suami saya kena demam itu, langsung sama kantor saya nggak boleh masuk begitu ya. Jadi saya ikut isolasi mandiri begitu. Nah, dan dari kantor setelah tahu saya positif, langsung kantor meminta saya untuk 2 minggu tidak menjalankan aktivitas kerja, benar-benar suruh istirahat begitu ya. Ya saya lakukan begitu ya. Nah, selama saya melakukan istirahat ini, apa yang kami lakukan itu, kalau Chris Ben dia tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengenai fisiknya, jadi dia seperti biasa, seperti anak pada umumnya yang tidak sakit apa-apa begitu. Jadi dia tetap sekolah, tetap mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Saya dan suami saya mengalami 1 minggu lemes begitu ya, lemes, pengennya tidur terus seperti itu. Nah, tetapi di sela-sela itu kami untuk menenangkan diri kami, itu kami mencari informasi tentang COVID ini tadi. Terus termasuk alat-alatnya, swab antigen, swab PCR, tes serologi, tes rapid, itu semua kami cari begitu ya. Kami cari informasinya, terus perkembangan untuk berita-berita tentang COVID, terutama yang dari dokter, dan yang mereka yang menggunakan jurnal-jurnal ilmiah begitu ya, jurnal-jurnal ilmiah untuk penjelasannya begitu ya. Karena terus terang banyak informasi yang kami peroleh begitu ya, dari artis, dari motivator, dari pokoknya banyak orang nggak terkenal pun ikut ngomong, semua kan ikut ngomong ya. Dan sekarang kan media ini bebas. Nah, disitulah kita yang harus hati-hati. Karena banyak sekali informasi itu yang justru menyesatkan, kadang-kadang menakut-nakuti seperti itu ya. Itu yang bisa membuat kita stres. Jadi salah satu tips kami untuk
supaya nggak stres itu adalah mencari informasi yang benar gitu ya. Dari benar itu dari mana? Dari sumbernya. Kalau kesehatan itu siapa sih yang harus kita percaya? Kalau di Indonesia ya kita harus percaya dengan Kemenkes begitu ya. Tapi kalau di dunia ya kita percayanya dengan WHO begitu ya. Jadi lebih baik mencari sumber-sumber dari situ begitu ya. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak informasi sih tentang COVID itu sendiri sehingga tidak terlalu takut lagi begitu ya. Ya karena kita sudah setahun proses untuk kedokteran mempelajari tentang COVID ini sudah lumayan cukup begitu ya. Meskipun perkembangannya juga ada mutasi-mutasi dan lain sebagainya, tapi paling enggak kita ini sih mempercayai bahwa itu yang terbaik. Jadi karena kami itu kebetulan sehat, jadi tidak komorbid, tidak ada penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, terus juga hipertensi, maka atau pneumonia itu yang paling bahaya itu. Jadi kami yakin bahwa kami pasti sembuh gitu aja. Jadi selama kami isoman itu ya kami lebih banyak menonton film-film yang lucu-lucu, yang untuk menaikkan imun ya. Artinya kita harus bahagia begitu ya. Ya makan itu wah sudah sampai berlebihan karena tetangga, teman itu semua ngirimi begitu ya. Ya tapi disyukuri aja. Tapi saya merasa bahwa dengan kami terkena COVID ini kami juga bersyukur sih. Artinya kami bisa lebih berempati dengan mereka yang terkena COVID juga. Kira-kira seperti itu dulu ya Bu Sabrina. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan saja seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Marliana. Jadi sama-sama. Memang untuk gejalanya COVID ini memang berbeda-beda deh ya. Dan anak-anak ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali yang tadi pesan dari Bu Marliana bahwa jika kalian itu ingin mengetahui tentang COVID atau mungkin kalian memiliki gejala tentang COVID, yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi dari sumber yang sangat terpercaya. Itu benar sekali, karena kalau kita hanya mencari sumber, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa memberikan sumbangsih pikiran mereka, karena ini memang free word, ya kita bilangnya adalah semuanya sudah bebas sekali. Tetapi yang harus kita tahu bahwa ada orang yang benar-benar ada komunitas dari ID ataupun dari orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, dan mereka ini yang akan mewadahi kita untuk mencari informasi lebih detail lagi. Terima kasih Bu Marliana untuk informasinya dan semoga selalu sehat. Alhamdulillah ini sudah sehat ya Bu ya, sudah bisa beraktivitas ya. biasanya. Terima kasih Bu Sabrina. Sama-sama. Jadi anak-anak, Bu Marliana ini sebagai dosen di Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi untuk yang kelas 11 atau yang kelas 10 nanti, jika kalian ingin masuk ke Widya Mandala di Fakultas Bisnisnya di Universitas Katolik Widya Mandala, kalian akan bertemu dengan Bu Marliana tentu saja. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mendengarkan lagi dari penyintas COVID, dan ini mungkin beliau akan memiliki cerita yang berbeda lagi, bagaimana sih kemudian ketika beliau mengalami gejala-gejala dan mungkin menjadi salah satu pasien COVID-nya tersebut, dan bagaimana cara beliau untuk tetap stay healthy and stay happy. That is the point ya. Poinnya adalah bagaimana caranya kita tetap positif, be positif, dan kita benar-benar tetap bisa melanjutkan hidup kita dengan jalan dan cara yang lebih semangat lagi. Baik, untuk pembicara kedua kita dengan Bapak Mifdal Yusron Al-Faqih, SPD MSc, dan Bapak ini bekerja sebagai asisten ahli di kantor jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Wah, semuanya orang-orang hebat ya. Kebetulan semua pembicara kita pada hari ini adalah orang-orang yang sangat hebat sekali, dan mereka memiliki basic pengetahuan yang benar-benar bisa kita banggakan anak-anak. Dan jika kalian ingin nantinya untuk berhubungan lebih, saya ingin dong berbincang-bincang bagaimana sih, mungkin ingin ditanyakan yang lebih lanjut tentang hal apapun itu, nanti kami persilakan untuk bertanya. Oke, Bapak Mifdal Yusron Al-Faqih, silakan.
Baik, terima kasih Bu Sebrina. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di forum Pamong Bersama ini. Memang sedikit lucu ya, karena kalau yang dua pembicara yang lain ini semuanya adalah wali murid, sedangkan saya satu-satunya yang bukan wali murid, tapi mungkin calon wali murid lah di situ ya. Jadi gitu, karena ada sahabat saya yang menjadi guru di Sekolah Pembangunan Jaya, yaitu Bapak Chandra Kusadiyanto. Baik, berbicara soal COVID-19 ini memang menjadi bahasan yang sebenarnya sangat menjenuhkan ya, selama kurang lebih 1 tahun ini kita mengalami permasalahan ini. Gitu. Jadi awal-awal adanya COVID-19 ini, karena saya keilmuan mengkaji tentang geopolitik, memang dulu lalu saya dihadapkan kepada dua hal yang menurut saya bikin saya bimbang gitu. Di satu sisi ini adalah virus yang sangat berbahaya, dan di Nusantara ini menurut sejarah sudah pernah terjadi wabah pes yang sangat menggemparkan pada saat itu, dari tahun 1911 sampai 1916, dan apalagi yang paling parah dan awal pertama ditemukan itu ada di kota saya, yaitu kota Malang gitu, karena di Malang ini virus-virus bisa hidup lebih kuat karena hawa dinginnya gitu. Jadi saya pada saat itu lalu berpikir bahwa memang hari ini yang dikembangkan oleh dunia itu adalah, dulu ada yang namanya civil war, ada sekarang karena adanya teknologi informasi yang luar biasa cepat, lalu ada cyber war, dan yang paling yang paling parah itu adalah adanya strategi war with virus gitu. Jadi bagaimana berperang dengan menggunakan virus gitu. Dan tahun 2011 sebenarnya saya sudah mengkaji melalui film yang namanya Contagion itu, bagaimana menggambarkan situasi dunia akan dihancurkan dengan virus. Lalu yang paling bahaya itu bukan virusnya, yang paling bahaya adalah pasca virus ini terjadi. Jadi bagaimana penanganannya antar negara bisa saling tuduh, dan sekarang sudah terbukti bagaimana vaksin itu, distribusi vaksin antara negara maju dengan negara yang kecil itu sangat terjadi diskriminasi gitu. Akan tetapi alhamdulillah ketika dalam kebimbangan itu, saya bukan tidak percaya sama virusnya, tapi saya percaya bahwa virus itu selalu dijadikan sebagai itu tadi, strategi war gitu, strategi perang. Nah, maka dari itu memang yang harus hati-hati. Pada saat itu saya pernah menulis di jurnal National Resilient di Universitas Gadjah Mada. Saya mengatakan bahwa yang paling penting adalah ketika Indonesia menghadapi virus itu adalah budaya gotong royong yang tidak boleh hilang. Jangan sampai gara-gara virus ini ada, lalu kita malah dengan mudah sekali terpecah belah, gitu. Saling mentuduh, saling memfitnah, antara rakyat dan pemerintah tidak saling percaya, saling menuduh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, akhirnya mungkin nanti kita akan mengalami ini lebih parah daripada tahun 1911 sampai 1916 gitu. Akan tetapi kalau budaya gotong royong ini lalu kita kita kuatkan, saya yakin dalam 1-2 tahun ini kita akan selesai untuk menghadapi virus itu gitu. Nah, alhamdulillah pada akhir November, karena sama dengan Bu Merliana tadi bahwa mungkin mahasiswa libur, tapi dosennya ini nggak bisa libur, apalagi kami di yang universitas negeri itu harus dibeban kerja ketika akhir tahun itu kan luar biasa tinggi. Bagaimana kita harus menyelesaikan penelitian yang sempat tertunda, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya itu. Dan alhamdulillah pada akhir November
sekitar tanggal 25 ada kawan dosen saya yang terpapar virus COVID-19 ini, dan pada saat itu yang paling parah adalah kawan saya ini lalu meninggal, dan itu adalah putra asli Sidoarjo gitu. Nah, ketika itu saya sempat singgung dengan dia itu ketika kami ada acara di salah satu hotel di Malang. Lalu sebenarnya saya itu adalah orang yang paling cerewet satu kantor itu untuk urusan protokol kesehatan, tapi akhirnya saya sendiri yang akhirnya terkena ternyata, karena sebenarnya saya jarang sekali melepas masker. Bahkan kalau ada acara-acara yang melibatkan orang banyak itu terkadang kalau waktunya makan saya tidak makan. Gitu, jadi mending pulang gitu. Tapi akhirnya pada satu saat saya lalu ada kegiatan di salah satu hotel di Malang itu, lalu saya singgungan untuk membahas kalau ibu bapak tahu adalah Malang Heritage itu. Nah, kami setelah acara itu lalu makan bareng gitu dengan kawan saya, yang itu terpaksa saya harus membuka masker, yang akhirnya ternyata mungkin karena ini apa yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, karena virus ini sangat luar biasa kecil, saya nggak tahu pasti kapannya untuk masuk, jadi kemungkinan yang bisa diingat itu adalah itu. Jadi saya 25 November saya singgungan, lalu saya 3 hari setelah kawan saya meninggal itu saya demamnya luar biasa tinggi selama 1 minggu. Kalau saya sudah tahu mungkin ini adalah COVID, karena saya sudah mohon maaf, air liur saya itu sudah, kalau saya ludahkan itu adalah darah gitu ya, mungkin ada sesuatu di paru-paru saya, dan saya punya komorbid karena saya adalah orang yang mengidap hipertensi dari kecil karena kelainan gitu. Darah saya pada saat itu saya cek sudah 200, tapi saya nggak merasakan pusingnya akibat hipertensi itu, bukan, tapi karena panas. Dan betul apa yang dikatakan oleh Bu Merliana tadi, bahwa kalau siang itu santai-santai saja, tapi kalau sudah masuk jam 1 malam itu sampai pagi rasanya luar biasa demamnya gitu. Nah, di 1 pagi lalu saya merasakan dada yang sesaknya luar biasa gitu ya, sakit gitu. Itu saya ingat hari Jumat, kalau tidak salah tanggalnya itu 4 Desember kalau nggak salah. Saya merasa diri saya sudah kayak orang yang mau meninggal gitu, artinya sudah panas, sudah hilang ingatan lah istilahnya gitu, saking demamnya itu. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan mungkin karena tinggal di Malang sendiri, kebetulan istri itu ada di kota Samarinda, jadi ya apa-apa harus sendiri. Ada adik saya, akan tapi saya tidak mau mengenai dia. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit dengan dada yang luar biasa sakit itu, dengan tidak menggunakan mobil supaya mobil tetap steril untuk nanti ketika ada distribusi makanan yang harus datang ke saya. Maka saya pakai sepeda motor pada saat itu, dengan dada yang luar biasa sakit saya pergi ke rumah sakit. Lalu di sana singkat cerita saya di PCR, lalu hasilnya lalu positif gitu. Dan yang perlu dicatat bahwa tidak ada pemaksaan sama sekali seperti apa yang banyak diberitakan oleh orang yang katanya rumah sakit meng-COVID-kan, rumah sakit tenaga kesehatan itu katanya banyak yang nakal. Kalau sependek pengalaman saya itu, saya tidak mengalami itu. Jadi malah saya yang memaksa untuk awalnya itu mau direpit saja, tapi saya nggak mau. Saya maunya PCR saja, biar cepat jelas nih saya itu kena COVID atau enggak. Terus setelah itu akhirnya saya di PCR, dan itu pun dokter masih menyarankan kalau bisa Bapak pulang saja. Karena apa? Karena rumah sakit ini sudah penuh gitu. Tapi saya tetap memaksa bahwa saya harus dirawat di rumah sakit saja supaya saya tidak mengenai keluarga saya gitu. Nah, maka dari itu, dari situ saya kesimpulannya sebenarnya tenaga kesehatan itu luar biasa berjasa. Di tengah masyarakat banyak yang ngomong tenaga kesehatan nakal dan lain sebagainya. Mungkin kasus saya ini memang tidak bisa dijadikan rujukan penanganan COVID di Indonesia, tapi
tidak juga pula logika terbaliknya kita menuduh semua tenaga kesehatan akibat ada 1-2 tenaga kesehatan yang nakal gitu. Maka dari itu pengalaman saya selama 1 minggu dirawat di rumah sakit itu luar biasa penanganannya. Bagaimana perawat, dokter dan lain sebagainya itu sampai cleaning service itu semuanya sangat luar biasa ramah dan mengasih semangat kita setiap pagi gitu. Karena sakit COVID ini kan luar biasa ya. Kalau ke fisiknya mungkin tidak begitu kuat, tapi ke psikisnya. Ya, biasanya kita datang ke rumah sakit itu kalau ada hasil lab itu kan biasanya yang dikasih tahu adalah keluarganya. Supaya apa? Supaya yang sakit ini imunnya tidak turun gitu. Sedangkan terkena COVID di rumah sakit itu segala sesuatu yang dihasilkan dari laboratorium itu lalu dibicarakan langsung ke pasien. Karena apa ya? Memang karena tidak ada keluarga yang menunggu gitu. Jadi bagaimana kita dihadapkan pada situasi sangat sulit pada saat itu. Singkat cerita 1 minggu saya sudah negatif. Akan tetapi karena saya punya komorbid dan saya mohon maaf saya ada obesitas gitu. Jadi akhirnya yang saya alami sampai hari ini, jadi sudah 3 bulan itu saya terkena saraf gitu. Jadi bagaimana badan saya itu kayak bergoyang sendiri gitu. Meskipun saya sudah luar biasa baik hari ini, akan tapi saya masih bolak-balik kontrol ke dokter saya. Awalnya saya kira sakit jantung. Saya lalu melakukan ronsen dada dan lain sebagainya, tes general check up lengkap pasca pulang dari rumah sakit itu juga tidak ada masalah apa-apa di paru-paru dan jantung saya. Tapi badan saya gemeter gitu. Kalau ngomong sendiri gemeter gitu. Jadi ternyata ada saraf saya yang mungkin kata dokter saraf itu karena mengalami nyeri yang luar biasa akhirnya. Jadi yang akhirnya membuat saraf saya tegang itu akhirnya gerak-gerak sendiri gitu. Nah maka dari itu dan saya pada saat itu belum berani nge-share apa pengalaman saya ini, baru sekitar 1 bulan yang lalu saya share di media sosial saya dan ternyata tanggapannya macam-macam. Dan tanggapan yang dalam tanda kutip negatif menyalahkan tenaga kesehatan itu sebenarnya kalau dikejar dia pasti cerita orang. Saya tadinya mau buat PowerPoint ya untuk sebagai bukti-bukti ketika saya nge-share karena jiwa saya karena keilmuan saya geopolitik ya. Jadi saya menganalisis bagaimana sih masyarakat itu diadu domba gitu. Ketika katanya ada tenaga kesehatan nakal dan lain sebagainya itu. Ternyata setelah orang-orang yang komen itu menyebutkan kalau rumah sakit meng-COVID-kan dan lain sebagainya itu kalau saya kejar itu tidak pernah menanyakan itu adalah pengalaman pribadi. Semuanya dari cerita orang. Nah, maka dari itu yang penting digarisbawahi di apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah bagaimana teman-teman ini yang paling penting yang harus kita ingat adalah yang saya katakan tadi, budaya gotong royong yang harus kita lakukan. Artinya ketika memang kita tidak mau divaksin misalnya hari ini, ya silahkan nggak apa-apa karena masyarakat memang berhak menentukan kesehatannya sendiri. Akan tetapi yang paling penting jangan bikin gaduh gitu. Jadi kalau memang nggak mau divaksin ya sudah nggak mau divaksin. Tapi kalau misalkan sekarang ikut meramaikan berdebat soal vaksin ini halal atau haram dan lain sebagainya, bagi kami yang pernah merasakan di posisi sebagai penyintas COVID itu, saya sudah tidak bicara soal haram dan halal, tapi bagaimana kita bisa sembuh dan masyarakat bisa bisa kembali kehidupannya lalu berwarna seperti sebelumnya gitu. Dan saya rasa budaya gotong royong ini harus tetap kita lakukan. Bagaimana kalau kami di perguruan tinggi itu terus mengkaji bagaimana supaya pandemi COVID ini segera berakhir, lalu masyarakat umum yang tidak sebagai penyintas COVID itu berjuang bersama, paling tidak kalau ada masyarakatnya atau anggota masyarakatnya yang terkena COVID ikut membantu dan lain sebagainya itu harus dilakukan gitu. Jadi
menurut saya adalah budaya gotong royong ini yang harus kita sebarluaskan pada pandemi ini, karena seakan-akan adanya pandemi itu membuat kita terpecah belah gitu. Kita itu baru selesai terpecah belah masalah pendukungnya Jokowi atau pendukungnya Prabowo, belum selesai itu kita kena pandemi, saling menyalahkan lagi. Jadi dan itu dalam teori keilmuan saya national resilient, yaitu ketahanan nasional atau menciptakan imun sebuah negara supaya dia tetap eksis dan tidak tidak tinggal sejarah, itu bagaimana kita ya tetap tetap membudayakan nilai-nilai gotong royong itu untuk kekuatan imun kita nasional. Bahwa orang Indonesia itu sebenarnya ketika ada wabah itu jangan sampai kita malah saling menyalahkan, tapi malah saling menguatkan. Itu yang menurut saya paling penting. Dan pada akhirnya, lalu apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya menginginkan bahwa kita harus tetap tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi anjuran pemerintah, akan tetapi di dalam diri teman-teman juga harus mengerti apa sebenarnya virus ini. Ya memang virus, tapi bagi kami adalah tidak sekedar virus. Ini adalah bisa menghancurkan mental bangsa, gitulah kasarannya. Mungkin saya tidak bisa bicara halus gitu ya. Bisa menghancurkan mental kalau kita saling tuduh itu. Apalagi adik-adik di di sekolah dasar dan sekolah menengah nih. Jadi saya berharap adik-adik itu tidak menganggap lalu sekolah dari rumah itu sebagai libur. Kalau itu dianggap sebagai libur, itu yang paling bahaya terhadap mental anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan peradaban bangsa ke depannya gitu. Kalau kita terlalai di situ, menghabiskan waktu dengan ngegame, kalau gurunya mengasih tugas yang ngerjakan orang tuanya misalnya gitu ya. Tapi saya yakin di sekolah pembangunan Jaya nggak seperti itu, tapi di luar sekolah itu banyak yang seperti itu. Akhirnya yang terjadi ya mentalnya nanti sebuah bangsa atau sebuah peradaban itu akan rusak. Dan itu yang paling bahaya dari adanya wabah COVID-19 ini. Sama halnya ketika wabah pes pada 1912 dan 1916, mungkin bagi kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah salah satu kebaikan, tapi bagi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu suatu kerusakan di tengah adanya gejolak generasi 1920-an yang ingin mengutarakan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda juga menghadapi permasalahan wabah ini, yang akhirnya pemerintah Hindia Belanda pada saat itu lalu kolab, dan momen itulah salah dari beberapa momen yang akhirnya membuat Indonesia merdeka, gitu, istilahnya gitulah. Mungkin untuk itu nanti bisa kita diskusi lebih lanjut gitu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa saya sampai hari ini masih belum sembuh total, akan tetapi saya pengen bahwa seluruh penyintas COVID ini berbicara. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi fitnah-fitnah yang diberikan kepada pemerintah, diberikan kepada tenaga kesehatan yang sudah berjuang, berjihad di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik ini. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih Bu Sebrina. Terima kasih kepada Bapak Mifdal Yusron Al-Faqih, dan beliau adalah dosen dari UM Universitas Negeri Malang. Nah, ini tadi anak-anak, ini informasi yang sangat bagus sekali bahwa memang selalu terdapat yang namanya positivisme ya. Ada yang namanya kita namakan dengan di mana ada golongan orang-orang yang benar-benar pro dan kemudian ada orang-orang yang kontra di semua hal. Tetapi tadi yang bisa kita tarik kesimpulan yang tadi dibicarakan oleh Bapak Mifdal bahwa kita harus selalu menggalakkan gotong royong. Dan kita harus selalu bersinergi bersama. Maksudnya adalah kita harus selalu bersinergi bersama, kita saling mendukung, karena dalam kondisi yang serba sulit saat ini, karena semuanya
akibat COVID ini tidak hanya menyerang kita secara kesehatan, mental, ataupun juga kesehatan fisik, tetapi juga menyerang dalam kondisi sektor ekonomi, sektor-sektor lainnya juga akan terdampak. Nah, oleh karena itu kita memang harus bersinergi bersama, kita harus benar-benar menggalakkan budaya gotong royong, dan satu lagi jangan percaya pada hoax ya. Dimanapun yang namanya orang itu akan membicarakan sesuatu tentang negatifnya dulu, belum positifnya dulu. Ini yang harus kita pahami benar-benar bahwa tidak semua hal itu kita harus memandangnya dalam sisi negatif. Karena kita benar-benar tidak tahu, seperti tadi pengalamannya dari Bapak Mifdal. Baik anak-anak, saya ingatkan sekali lagi bagi yang memiliki pertanyaan, baik siswa-siswi maupun Bapak Ibu pengajar, saya persilakan untuk menuliskannya di kolom komentar, di kolom chat. Jadi nanti bisa saya bacakan dan hanya akan saya batasi untuk 3 pertanyaan saja. Oke, kita sudah ada 2 pembicara dengan Ibu Marliana dosen UKWM Surabaya, kemudian dengan Bapak Mifdal dari dosen UM Malang. Nah, sekarang untuk pembicara terakhir kita akan berkenalan dan langsung berbincang langsung dengan Bapak Budiono, SP. Beliau adalah branch head-nya PT Garuda Food dan juga wali murid dari Kakak Ananda Excel kelas 12 IPS, Selby ya. Jadi kalau kalian mengenal Kak Selby, kalian mengenalnya dengan nama bisa Kak Excel atau Kak Selby. Nah, setelah ini kita akan berkenalan dengan orang tua dari Kak Selby tersebut. Kepada Bapak Budiono, dipersilakan. Baik, ya. Terima kasih atas waktunya Bu Zebrina. Mohon izin ini Bu Marliana dan Pak Mifdal ya, sesama penyintas nih. Oke, ini luar biasa sekali ini Bu Sabrina ya, sekolahan yang sangat bagus sekali dan sudah memfasilitasi pertemuan ini gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, ada baiknya saya ucapin salam dulu nih. Salam sehat, tetap semangat nih buat adik-adik semua ya. Mudah-mudahan tidak ikut terpapar gitu ya. Tapi paling tidak adik-adik semua dan teman-teman semua ada gambaran gitu loh dari semuanya ini. Nah, sebelum saya mulai, saya juga perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Budiono, wali murid dari Excel Selby ya kalau di sana. Nah, ada beberapa poin yang coba saya sharing. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Suara saya dapat didengar dengan jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya. Ya, ada 3 poin yang coba saya sharingkan. Yang pertama adalah kapan sih mulainya saya terpapar. Terus kemudian poin kedua adalah dalam masa penyembuhan, selama masa penyembuhan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pasca dari terpapar tersebut. Nah, di perusahaan yang pertama, kapan sih saya mulai terpapar? Yang pertama adalah di perusahaan tempat saya bekerja itu adalah perusahaan yang sangat luar biasa sekali untuk memperhatikan kekaryawanannya ya terkait dengan kondisi COVID saat ini ya. Jadi semua karyawan dari mulai level apapun, dari mulai driver, dan kebetulan perusahaan tempat saya bekerja ini adalah perusahaan yang banyak bergerak di bidang distribusi maupun produksi ya. Saya yakin mungkin Bapak dan Ibu semua maupun teman-teman semua mungkin tahu. Nah, banyak bertemu dengan banyak orang, banyak bertemu dengan pelanggan. Pelanggan itu adalah ya toko-toko di luar, kemudian juga konsumen yang ada di luar. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka perusahaan tempat kami bekerja ini sangat menjaga banget gitu loh. Jadi protokoler kesehatan sangat menjaga banget. Akses untuk pintu masuk saja, semua karyawan juga harus cuci tangan. Saya yakin mungkin di tempat semuanya juga pasti seperti itu ya. Ya di perbankan juga sama. Nah, akses pintu keluar masuknya itu sangat luar biasa banget. Jadi sangat ketat banget di termogan iya, cuci tangan iya, mobil semua akses masuk pun juga kondisinya disemprot sama desinfektan. Nah, dengan kondisi seperti itu pun tidak lepas hanya sampai di situ. Jadi perusahaan kami tempat saya bekerja ini yang mewajibkan karyawannya ini
semua karyawan itu dialokasikan setiap pagi harus minum vitamin dan itu disediakan oleh perusahaan. Kemudian hand sanitizer yang disiapkan oleh perusahaan itu nggak habis-habis. Pokoknya silakan kalau mau refill, mau dibawa pulang, mau buat cuci muka ya kasarnya ya. Nah itu semua dibawa semua, boleh, pokoknya refill boleh. Kemudian masker habis tinggal ambil, pokoknya semuanya dipenuhi. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga bahwasannya karyawan semua ini adalah bertemu dengan banyak orang di luar. Sehingga harapannya adalah di saat nanti pulang kembali ke kantor, kemudian pulang kembali ke rumah, tidak membawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa ya? Oleh-oleh kena COVID tadi. Nah, kapan sih sebenarnya saya terpapar dengan kondisi ini? Ya, kenapa saya tahu betul kapan? Mungkin memang terkadang dengan kondisi virus ini ya, yang kondisinya kita juga nggak tahu gitu, karena kecil banget. Nah, kenapa saya sampaikan saya tahu betul kapan terpaparnya adalah di setiap bulan di perusahaan kami mesti akan ada pertemuan dan kebetulan memang biasanya pertemuan itu adalah dilakukan secara secara online gitu. Cuman kebetulan kemarin juga 3 bulan terakhir kondisi pencapaian kami juga bagus, makanya pihak pimpinan kami pusat mengizinkan untuk kita ketemu, tetapi tetap harus menjaga protokoler. Nah, tanggal 2 November ya tepatnya kami ada pertemuan setiap bulan ya, ketemu di Malang tepatnya. Kalau bicara lokasi, saya lahir di Malang, ketemunya dengan Pak Mifdal ya. Kalau bicara pertemanan, kebetulan tetangga saya yang satu kantor juga tetangganya Bu Marliana, itu juga sama penyintas COVID juga. Baik, nah dengan kondisi pertemuan tersebut, semua protokoler, ruangan meeting yang didesain memang untuk kondisi COVID ya. Jadi jaraknya pun juga berjauhan, sekat-sekat yang ada plastiknya pun juga berjauhan, semua ada pembatasnya. Nah, tetapi dalam satu ruang meeting, semua pakai masker, di saat presentasi semua masing-masing, yang menjadi kendala adalah ada jamuan atau ada sajian. Nah, disitulah sajian-sajian itu yang menggoda, itu yang membuat kita terpapar. Di saat kita ngobrol semua pakai masker, presentasi semua pakai masker, nah ternyata di saat kita ngambil camilan, kita ngambil makanan-makanan yang ada di kita, nah di situ sambil ngobrol, sementara ruangan yang kami pakai meeting adalah bukan ruangan outdoor, tetapi ruangan yang di dalam, sehingga saat itu pun juga kami tidak tahu siapa yang terpapar di situ, karena akses masuk di kantor pun waktu di termogan kondisinya normal, suhunya juga normal. Nah, dari kondisi sempat saya juga baca-baca di literatur, 80% dari penderita COVID itu adalah tanpa gejala. Sisanya 20% adalah dengan gejala. Nah, kita nggak tahu. Orang yang kondisi fisiknya sehat, kondisi fisiknya fine-fine saja, nggak lemes, ngobrol juga enak, kita juga belum tahu bahwasanya dia terindikasi COVID gitu loh, dia positif COVID. Nah, sehingga singkat cerita setelah pertemuan itu selesai, 2 hari setelah kita meeting di situ, semuanya nggak ada masalah. 3 hari kemudian atasan kami merasa demam, kemudian beliau langsung swab ya, PCR. Dan kebetulan swab PCR memang di Malang agak susah. Jadi kebetulan beliau ke Surabaya, ke RKZ, dalam waktu pagi beliau tes, 4 jam kemudian hasilnya sudah terlihat dan ternyata beliau dinyatakan positif. Nah setelah itu beliau menyampaikan ke teman-temannya semua, ke timnya, segera untuk melakukan PCR. Nah di saat melakukan PCR tersebut, semua diinstruksikan. Saya pun juga sama saat di RKZ, tepatnya hari Sabtu ya, di bulan November itu. Pagi saya PCR, sore sekitar jam 1, jam 2, hasilnya sudah terlihat. Nah, begitu terlihat hasilnya, teman-teman ada 6 orang di situ, 3 orangnya ternyata positif, dan 3 orang sisanya termasuk saya dinyatakan negatif, tetapi ada catatan dalam surat informasi yang dari dokter, hasil dari PCR tadi adalah menyatakan saya undetermined. Nah, kalau undetermined itu adalah bisa, keterangannya adalah
bisa terpapar atau masih terpapar sedikit atau mau sembuh. Jadi ya ragu-ragu lah. Sementara teman-teman yang lain adalah kondisinya sudah terpapar positif, akhirnya melakukan isolasi, 3 yang lainnya alhamdulillah aman. Saya masih harus tes ulang selama 3 hari kemudian saya diminta datang untuk PCR kembali, swab. Nah, dari hasil 3 hari kemudian saya coba baca surat, sama deg-degannya sama kayak waktu zaman muda kita membuka surat cinta gitu ya. Ini deg-degannya berbeda, ini deg-degannya saya aman atau tidak gitu. Nah, begitu 3 hari kemudian swab, hasilnya ternyata saya dinyatakan positif. Ya, bagai petir lah ya. Kalau petir di siang bolong, saya lihat ke atas, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya. Nah, nggak mau, akhirnya saya coba sampaikan pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, saya informasikan secara lisan by phone, bahasanya saya positif terkena COVID. Semua luar biasa, keluarga, atasan semua memberikan support, bahkan di kantor kami pun juga ada grup yang khusus penderita COVID gitu ya, yang sudah positif. Nah, dari yang saya sampaikan di poin pertama tadi, ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa sampaikan, atau adik-adik semua, siswa-siswi semua. Di saat kita berkumpul dengan teman-teman, bukan kita tidak boleh bersosialisasi dengan teman-teman, bukan. Tetapi yang terpenting adalah jaga kesehatan tadi. Kita tidak tahu teman kita, saudara kita, itu apakah benar-benar sehat atau tidak. Karena 80% dari orang yang positif COVID itu adalah tanpa gejala. Dan saya pun di saat penderita kena COVID tersebut, informasi dari hasil swab itu pun juga positif. Sama sekali saya tidak ada demam, saya tidak ada gejala lemes, sama sekali tidak ada. Nah, yang terpenting adalah menjaga jaraknya tadi. Nah, setelah selama saya isolasi, 1 hari saja saya isolasi di rumah, saya pun juga jaga jarak dengan anak-anak saya, cuman saya terpikir saya harus gerak, karena saya nggak mau keluarga saya juga terpapar. Jadi besoknya saya memutuskan, karena KTP waktu itu adalah KTP Surabaya, saya memutuskan untuk lapor ke puskesmas di Surabaya, ya, KTP saya di Gayungan, jadi lapor ke puskesmas. Nah, dari puskesmas tersebut diberi rujukan untuk saya harus isolasi di Asrama Haji Sukolilo, di tepatnya di Hotel Zamzam di situ. Nah, dari pihak puskesmas dan dari pihak Pemkot sendiri memang cukup luar biasa memfasilitasi penderita COVID. Saya berangkat pagi itu juga, saya berangkat sendirian ke sana. Saya memang tidak pakai kendaraan umum ya. Saya langsung bawa kendaraan pribadi, langsung berangkat ke sana. Dari puskesmasnya pun kondisinya sebenarnya tidak diizinkan untuk saya harus ke sana. Karena harus diantar oleh ambulan. Tetapi saya menyampaikan bahwa saya dari Malang sampai ke Surabaya, kondisinya saya bawa sendirian. Akhirnya diizinkan saya langsung masuk ke karantina di Sukolilo ya, di Asrama Haji. Nah, dari situ cukup luar biasa, happy banget. Dalam artian apa yang sudah saya alami, ya sudah terlanjur, tinggal saya harus berpikir bagaimana saya caranya masih tetap survive, menjalankan hidup inilah ya. Karena begitu banyak literatur, begitu banyak informasi di luaran yang kondisi COVID ini bagaimana, saya nggak mau ngikutin di sana. Yang penting adalah saya ikutin saat isolasi di sana. Selama 4 hari isolasi di Zamzam, cukup luar biasa. Acaranya seperti santai gitu ya. Pagi saya ikut senam, kemudian siangnya nyantai ngobrol dengan teman satu kamar, dengan teman yang lain di lobi. Kemudian sore kita harus tes lagi di dokter yang didatangkan dokternya oleh pihak Pemkot ke Asrama Haji di situ. Setiap hari seperti itu, kondisinya senam, happy banget gitu. Karena kondisinya yang rata-rata ditempatkan di isolasi mandiri di Asrama Haji adalah yang memang benar-benar UTG ya, nggak ada gejala apa-apa. Ternyata 4 hari kemudian masa itu hilang, malam saya drop banget, hampir 39 suhu saya, dan saya sudah nggak kuat, lemas. Kemudian saya lapor di bagian administrasinya di sana, diinformasikan saya harus rujukan, drop banget. Jadi akhirnya malam itu juga saya dibawa ambulan ke
Rumah Sakit Suwandi di daerah Surabaya. Nah, saat itulah saya nggak bisa ngapa-ngapain, sudah saya tiduran, ditambahin oksigen. Yang saya pikirkan saat itu adalah, kalau memang kondisinya saya masih bisa melanjutkan hidup, ya saya tetap jalanin. Yang saya pikirkan saat itu adalah, saya berpikir gini, siapa yang nanggung hutang-hutang saya gitu. Nggak mungkin anak-anak saya gitu. Nah, jadi abaikan dulu biar nggak tegang ya. Nah, dari situ saya langsung masuk ke rumah sakit, semua dites semua, dada di ronsen segala macam. Akhirnya di saat kondisi tersebut hampir sekitar 12 hari lah ya. Saya dirawat di rumah sakit di situ dengan panas demam yang naik turun, dan obat yang diberikan sudah bukan obat. Saya udah tahu pasti di situ ada penurun panas, nggak ada obat untuk penyembuhan COVID saat itu, memang masih nggak ada, walaupun sekarang sudah ada ininya ya, serumnya. Nah, yang diberikan ke saya infusnya bermacam-macam. Saya nggak bisa bedain ini vitamin apa aja, karena di situ besok warna merah, sekarang warna kuning, besok lagi warna jingga juga. Begitu banyak obat yang masuk yang kondisinya adalah itu hanya vitamin dan menurun panas. Selama kondisinya 12 hari di situ, setiap 2 hari saya dilakukan swab, dan hasil 2 hari kemudian masih tetap positif, 2 hari kemudian hasilnya ditunjukin masih positif semua. Dan satu kamar ini kondisinya nggak ada apa-apa, TV nggak ada. Kemudian saya lihat kuota handphone tok itu yang menemani saya di situ. Di saat mungkin keluarga juga kontak ke saya, kondisinya ya gimana ya, baik-baik saja gitu. Yang harus dilalui di saat rumah sakit kemarin, ternyata pekerjaan saya yang saya coba tinggalkan, laptop pun saya suruh bawa istri saya ke rumah, ternyata hanya melihat handphone, sudah melihat film-film lucu, mulai acara apapun gitu ya, itu hanya dalam 1 hari sampai 2 hari pertama. Setelah itu kita mau ngapain bingung dengan kamar yang cuma ukuran 3x2, isinya 2 orang saja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian perawat yang masuk pun juga kita nggak tahu ini perawatnya cantik atau enggak, kita nggak tahu. Karena semua pakai APD. Kalau mungkin cantik itu mungkin bisa dipakai, ya namanya juga nggak ada yang dilihat gitu ya. Nggak bisa lihat gitu loh kondisinya. Jadi di kamar itu YouTube sampai kuota habis 2 kali 15 giga, beli lagi 15 giga. Tidak bisa membawa di situ kesenangan. Nah, ternyata dari saya coba pikir, ini saya nggak ada cara yang lain gitu loh. Selain tetap berdoa kepada Tuhan, dan kemarin juga waktu laptop saya suruh bawain itu, sajadah saya masuk ke dalam tas laptop. Akhirnya saya sholat ya istilahnya kita lebih dekat ya sama yang di atas. Nah, di saat sholat tersebut saya tidak menggunakan sajadah, tetap menggunakan sarung. Nah, perawat masuk ke sana mungkin melihat saya di bawah sholatnya tanpa kelas itu. Dengan santainya perawat tadi menyampaikan, Pak, jangan sholat di bawah, nggak bagus sholatnya. Di atas ranjang saja nggak apa-apa. Mungkin mereka juga mengingatkan tidak salah. Nah, cuman kalau mereka merasakan, jangankan berdiri di atas ranjang, orang kita berdiri di lantai yang tegak aja, kita goyang sudah gitu ya. Nah, kalau sholat di atas ranjang cuma ukuran 1 meter x 2 meter, goyang sedikit, bukan COVID yang sembuh, saya bisa gegar otak karena jatuh dari ranjang gitu ya. Jadi saya coba tetap sholat di situ. Akhirnya saya juga berpikir ini saya harus mencari kegiatan yang lain. Saya coba telepon istri untuk mendatangkan kembali laptop gitu ya. Tujuannya bukan untuk browsing atau apa, karena dari handphone bisa. Jadi saya harus mencari kesibukan di luar saya tetap sholat. Akhirnya istri saya suruh bawain sajadah lagi. Kemudian laptop saya bawa. Nah, saya mulai masuk kegiatan rutin di kantor saya. Sebenarnya dari keluarga atau kantor menginginkan saya istirahat atau tetap fresh, tapi ternyata juga berdiam diri untuk melihat handphone saja itu bukan solusi untuk kita tetap bisa fresh.
ternyata kesibukan yang mungkin sehari-hari saya lakukan bekerja dengan baik, buka laptop, pasang-pasang rumus gitu ya, bikin-bikin analisa. Nah itu yang membuat saya bisa hidup kembali. Akhirnya laptop saya bawa, walaupun aksesnya saya nggak bisa ketemu sama istri karena hanya dititipkan di bawah rumah sakit. Selama 2 minggu kegiatan saya malah ngikutin diskusi dengan tim saya walaupun lewat online. Kemudian saya menyiapkan materi walaupun analisa sedikit tetap saya jalanin gitu. Ternyata saya menemukan kegiatan yang cukup luar biasa walaupun saya bawa fun, santai tetapi saya tetap serius. Nah disitulah saya menemukan hari-hari saya selama 2 minggu yang notabene nggak ada apa-apa gitu. Nah, TV nggak ada, cuma sebelah kamar yang usianya juga bapak yang di sebelah saya juga usianya ya 70-an lah ya. Diajak diskusi ngobrol tentang film-film action juga nggak ketemu. Ngobrol tentang film Korea ya usianya 70 ya nggak ada lagi gitu. Ya jadi selama 12 hari saya tetap melakukan kegiatan aktivitas rutin saya bekerja. Nah singkat cerita 12 hari tersebut saya masih belum dinyatakan positif negatif, tetapi masih positif. Tetapi kondisi saya berangsur-angsur sembuh. Fisik saya sudah mulai saya bisa senam, naik turun. Ranjang ini terus terang yang saya pakai senam adalah ranjang saya angkat naik turun gitu ya. Otomatis selama 12 hari lumayan lengan tricep bicep saya agak lumayan gede gitu ya. Karena ranjang ini saya angkat-angkat gitu. Nah, setelah kondisi fisik saya sudah mulai tidak lemas walaupun saya masih positif, saya konfirmasi ke dokter yang biasa memeriksa saya, dok saya mohon izin untuk diizinkan bisa ke isolasi ke Hotel Zamzam kembali karena secara fisik saya sudah nggak masalah, karena saya nggak bisa jalan-jalan, saya nggak bisa senam pagi, saya nggak bisa menghirup udara segar nggak bisa. Akhirnya dari dokter ngecek kondisi saya sudah oke, walaupun sudah positif, ya udah bapak tetap berangkat ke sana, tapi tetap jaga kesehatan, tes swab tetap dijalankan. 12 hari dia di rumah sakit, kemudian saya dikembalikan lagi ke Hotel Zamzam. Nah di sana pun juga kembali saya menghadiri ya kesantaian saya, senam pagi, siang tetap di kamar hotel juga menganalisa sedikit. Setelah 3 hari kemudian saya dinyatakan negatif dan alhamdulillah malam itu juga saya langsung keluar dari rumah sakit. Dan cita-cita pertama saya di saat saya keluar dari situ adalah makan bebek palupi di Surabaya. Nah itu saya langsung dari Hotel Zamzam beli bebek palupi, habis 2 bebek, kemudian bungkus saya bawa pulang ke Malang. Nah itu mungkin masa-masa yang selama saya terpapar. Jadi kalau bicara banyak suka dukanya ya saya jalani aja. Poinnya adalah saya tidak, di saat saya terkena masalah, saya tidak larut dalam masalah tersebut. Tapi yang dipikirkan adalah apa yang harus kita lakukan, tujuan apa yang harus kita capai. Poinnya adalah jangan terjebak dengan masalah yang kita pikirkan. Nah, setelah kembali dari sana, saya juga tetap pulang ke rumah Malang, isolasi mandiri selama 12 hari pun kondisinya juga saya tetap jaga jarak. Dan saya lebih preventif lagi, saya lebih paranoid banget sama keluarga. Jadi saya pun, karena terus terang saya yang paling banyak keluar rumah, saya yang setiap hari ketemu di luar dengan orang-orang semua. Saya setiap pulang ke kantor di saat saya selesai penyembuhan kondisinya udah fit, saya pulang ke kantor mesti saya pisahin bajunya, saya semprot kanan kiri dulu, tujuannya supaya saya tidak membawa oleh-oleh ke rumah. Nah, dari semua yang bisa saya sharingkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa tips mungkin yang bisa adik-adik semua atau mungkin Bapak Ibu semua bisa jalanin. Yang pertama adalah kita tetap 3M ya, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Kita dengan kondisi COVID ini jangan memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang kita untuk ketemu dengan orang lain. Jangan itu menjadi kendala gitu. Tetapi yang terpenting adalah jaga jarak. Di saat teman-teman ada kegiatan yang harus kumpul, tetap jaga jarak. Di saat teman-teman harus makan apapun gitu ya, jangan ngobrol
banyak dengan orang saat kondisi makan. Kalau toh pun memang terpaksa harus ada pertemuan dengan saudara atau penting banget, sebisa mungkin cari lokasi tempat makan yang outdoor, jangan di dalam ruangan. Karena kalau di dalam ruangan, maaf, rentan banget virus itu juga tersebar di dalam ruangan. Tetapi kalau di outdoor masih mungkin saya nggak ahli juga dalam ini ya. Kalau di outdoor virus itu mungkin bisa terhempas angin lebih cepat, jadi nggak mudah hilang. Nah, nggak dan mudah hilang gitu ya, mudah ya nggak kena di kita. Nah, yang terpenting itu jadi jaga jarak, minum vitamin. Kalau bicara happy, saya yakin semua bisa cari happy-nya masing-masing gitu ya. Cari happy, lihat handphone itu juga bukan satu-satunya solusi untuk kita bisa melewatin masa-masa orang yang lagi isolasi atau orang yang lagi menghindari keramaian, itu juga bukan solusi karena bawaannya kondisinya bisa pedes matanya karena lihat handphone terus ya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat, mohon dimaafkan kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya saya sharing ke adik-adik semua, jangan khawatir, jangan takut, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini kita bisa lalui semua dan kita bisa lebih baik lagi, bisa menjalani pekerjaan ataupun sekolah ataupun kehidupan ini seperti semula lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budiono untuk kiat-kiatnya, untuk tips-tipsnya juga tentang sharing pengalamannya. Baik, kita langsung ke materi diskusi. Ini akan saya dahului dari pertanyaan dari saya sendiri ini, karena mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, saya 3 minggu yang lalu itu pernah flu gitu ya, flu. Dan salah satu ketika saya kemudian cari sumber, tadi yang seperti Bu Marliana bilang bahwa kita harus mencari sumber ini dari yang benar-benar valid, yang benar-benar terpercaya dan benar-benar ada di bidangnya. Pada saat itu saya ketika mencari dari seluruh jurnal dan lain-lain adalah salah satu gejala yang paling amat memungkinkan COVID adalah hilangnya indera penciuman, katanya seperti itu. Nah, pada saat saya sakit flu, otomatis penciuman saya juga hilang. Maksudnya hilang adalah karena hidung saya tersumbat. Pada saat itu saya juga mengalami demam, cuman demamnya nggak tinggi, cuman sumer aja gitu ya, tidak pusing kepala. Cuman itu saja. Jadi ada beberapa orang yang ternyata COVID kan banyak memang yang tanpa gejala dan kemudian kalau kita dengan komorbid kan tidak terlalu parah gejalanya yang kelihatan. Nah, apakah memang benar kalau seumpama kita itu mengalami paling enggak salah satu indikatornya adalah kita kehilangan indera penciuman dan pengecap, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu gejala COVID tersebut? Waktu itu saya tes malah saya tipes ternyata bukan ini bukan COVID, malah tipes yang ada. Gitu. Terima kasih. Monggo. Yang mau jawab siapa dulu ini? Pak Budiono, Pak Mifdal? Mungkin saya nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Oke, kalau dari pengalaman saya sebenarnya apakah lalu indikatornya adalah selalu indera penciuman sama pengecapnya hilang? Sebenarnya yang dikatakan indera penciuman hilang itu kalau pengalaman saya bukan lalu ketika kita tidak bisa tidak bisa mencium kondisi mampet gitu, bukan. Kalau flu biasa yang sering kita alami itu kan hidungnya mampet gitu ya, yang akhirnya kita tidak bisa mencium gitu.
Tapi kalau COVID-19 itu bukan tidak bisa mencium dalam arti mampet, bukan, tapi kalau yang saya alami adalah kalau bahasa Jawanya itu pengar, itu dalam artian baunya itu tidak seharusnya. Gitu. Artinya bau macam-macam, misalkan parfum itu dicoba bermacam-macam itu, baunya ya satu itu, yang nggak enak itu menurut saya gitu. Terus kalau memang tidak bisa mengecap, artinya pengecapnya hilang itu karena beda lagi, karena kalau flu biasa itu pengecapnya hilang itu kan dalam artian kita makan semuanya pahit gitu. Tapi kalau ini cenderung makannya nggak enak sama sekali, bukan lagi pahit, tapi nggak enak sama sekali. Itu yang saya alami. Gitu. Tapi mungkin karena saya juga punya komorbid yang akhirnya membuat saya rasanya seperti itu, mungkin Bapak Ibu pemateri yang lain nanti pengalamannya juga berbeda-beda mungkin dari saya. Itu Bu. Terima kasih Pak. Jadi memang berarti bukan seperti yang saya rasakan ya, karena orang-orang awam itu menganggap bahwa hilangnya indera penciuman itu ya kayak kita flu. Jadi waktu itu saya benar-benar langsung worry sendiri, yang benar-benar takut banget. Kok saya nggak bisa cium ya, karena memang hidup saya mampet kan. Tapi kalau makan, saya tetap makan dan itu tetap berasa. Gitu. Jadi ada indera pencapnya. Bahkan waktu itu saya lihat di Halodoc dan lain-lain kan, kemudian ada tips makan bawang putih. Nah, saya coba tuh makan bawang putih, tapi memang ya it just effect ini. Jadi kayak yang efek banget ketika saya makan bawang putih langsung itu, ternyata itu langsung bisa menyembuhkan healing dari indera penciumannya itu cepat banget. Nah itu sih. Jadi saya benar-benar yang sampai worry seperti itu, saya tes lab 2 kali, 1 kalinya untuk COVID ternyata negatif, dan yang kedua saya tes lab lagi ternyata malah plus. Mungkin dari Bu Marliana dan Pak Budiono ada yang lainnya yang dirasakan apakah sama atau mungkin berbeda? Kalau saya sendiri, Bu Sebrina, itu kami ya gejalanya hanya demam itu aja ya. Kalau saya 3 malam, kalau Brisbane itu hanya pagi, setelah itu sudah enggak gitu ya. Hanya durasi berapa jam aja. Suami saya juga cuma malam tok, pagi itu sudah normal, sudah sampai berikutnya itu normal terus begitu ya. Cuman saya cerita teman saya yang ini yang barengan tapi kita tidak saling menulari sih, karena setelah saya positif kan seminggu, jadi dia bareng dengan suami saya gitu ya. Nah itu dia merasakan itu ya, jadi dia bilang, aku loh makan Indomie, enggak kroso, enggak bau, enggak apa-apa begitu. Padahal kalau kita masak Indomie satu rumah aja langsung bau begitu ya, sama sekali enggak. Tapi itu hanya beberapa kali aja. Tetapi ada teman saya yang lain itu justru setelah negatif pun dia belum balik gitu, baru seminggu kemudian setelah dia negatif itu baru balik penciuman dan penciuman dan perasaannya seperti itu. Jadi beda tiap orang begitu ya. Termasuk juga katanya ini pakai diffuser terus pakai itu ya minyak kayu putih macam itu ya. Lakukan aja lah. Saya pikir itu juga baik begitu ya. Itu aja. Tapi kalau untuk memastikan kita positif atau enggak, atau karena gejalanya kan hampir sama ya, DB, tipes, terus COVID ini kan demam, itu kan hampir sama, ya paling baik memang hanya tes lab sih Bu, untuk memastikan kita COVID atau enggak. Itu Bu Sebrina. Terima kasih. Terima kasih Bu Marliana. Oke, bagaimana dengan Bapak Budiono, mungkin memiliki gejala yang sama atau berbeda? Ya. Sepertinya hampir sama dengan Bu Marliana ya. Jadi sempat saya sampaikan, saya sama sekali tidak ada gejala apa-apa, penciuman saya juga nggak hilang, indera perasa saya juga nggak hilang, kondisi saat saya terpapar sama waktu diisolasi, waktu di rumah sakit pun kondisinya makan saya normal gitu. Yang hilang seperti yang tadi saya sampaikan, indera penglihatan saya nggak bedakan mana yang perawat cantik sama perawat sama yang ganteng nggak bisa karena tertutup oleh APD semua. Indra itu aja. Kalau yang lainnya clear, normal, alhamdulillah kemarin nggak ada masalah, makan juga enak aja, bisa merasakan apa-apa itu. Memang bawaannya, mohon maaf, memang bawaan dari masing-masing orang itu berbeda, dan saya pun juga
komorbid, nggak ada jantung, nggak ada apa-apa. Masing-masing orang, pimpinan saya kemarin sama teman saya, mungkin tetangganya Bu Marliana juga, kemarin sempat bilang indera perasanya juga gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak ada masalah dengan itu. Itu sih mungkin yang bisa saya sarankan. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan kedua, ini saya sampaikan dari Bapak Chandra. Jadi Bapak Chandra menanyakan tentang terapi plasma darah konvalesen itu apakah benar-benar efek ya? Apakah ada efeknya untuk jadi penyintas COVID ini kan bisa memberikan pertolongan dengan cara adalah salah satunya dengan plasma darahnya yang disumbangkan kepada pasien-pasien yang masih positif COVID. Itu memang benar atau tidak sepengetahuan Bapak Ibu? Terima kasih. Monggo. Oke, Bu Sabrina. Kalau dari yang saya tahu begitu ya, maksudnya dari yang saya tonton dan saya baca, konvalesen itu sebetulnya ada dua, istilahnya kalau di teori itu ada dua kubu begitu ya, ada dua pendapat bahwa itu bisa dan ada yang mengatakan tidak bisa gitu ya. Tapi sementara ini sebelum ada cara lain ya, itu salah satu yang digunakan. Sebetulnya kalau dari kedokteran sendiri sih ada dua kubu antara bisa dan tidak bisa, begitu sih Bu. Itu yang saya tahu. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa setelah dikasih donor konvalesen itu terus jadi sembuh, begitu itu juga ada. Jadi artinya ya sementara belum ada yang lain, ya inilah yang kita gunakan. Seperti itu, Bu Sabrina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marliana. Dari Bapak Budiono atau Pak Mifdal mungkin ada lagi? Mungkin ini ya, saya tidak banyak literatur, tidak banyak informasi terkait hal ini. Tetapi intinya kalau misalkan nih ya ada yang memang membutuhkan itu, kami siap. Saya tidak bisa memberikan banyak informasi terkait itu. Kurang banyak begitu tahu. Monggo Bu Mifdal mungkin. Pada dasarnya memang saya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, tapi kalau hanya sekedar informasi sama dengan Bu Meliana tadi bahwa memang dalam menangani COVID-19 ini kan tidak bisa lalu ini bisa, ini tidak, ini bisa, ini tidak. Itu memang semuanya masih dalam tahap uji coba. Mana yang lebih baik dan yang tidak baik ya itu waktu yang akan menjawab gitu. Sama dengan halnya wabah pes, influenza, flu Spanyol dan lain sebagainya itu. Influenza pun dulu kan juga luar biasa mematikan, bahkan ada 100 juta lebih yang meninggal dunia itu karena adanya influenza. Kalau sekarang kita influenza kan kita buat makan yang pedas kan selesai sekarang hari ini karena memang sudah kebal tubuh kita gitu. Jadi menurut saya yang terpenting adalah kami penyintas COVID itu pada dasarnya adalah siap mendonorkan darah kami bagi pasien yang sedang mengidap COVID-19 dan itu lalu bisa atau tidaknya ya itu waktu yang akan menjawab gitu. Pada dasarnya yang penting adalah kami siap untuk mendonorkan gitu. Terima kasih kepada Bu Marliana. Bu Sabrina, saya mau menambahkan. Jadi untuk donor konvalesen ini, kebetulan karena kan saya sangat intens ya mengikuti ini, itu tidak semua bisa. Jadi artinya teman saya itu pengen, tapi saya nggak bisa, karena saya sudah pernah melahirkan, seperti itu ya. Alasannya sih saya nggak terlalu detail kenapa begitu ya. Jadi kenapa kalau yang donor itu lebih banyak laki-laki begitu ya. Itu pun ada banyak syaratnya begitu ya, termasuk apakah waktu itu komorbid atau enggak. Kalau komorbid pun itu juga enggak boleh begitu ya. Jadi takutnya nanti akan komorbid itu akan ikut ke resipiennya begitu ya. Jadi itu syaratnya lumayan banyak. Makanya kalau saya kadang-kadang di status saya banyak kampanye konvalesen, meskipun itu belum tahu ya apakah bisa menjadi benar-benar obat atau enggak. Tapi artinya bahwa
meskipun banyak yang bersedia pun belum tentu kualifikasinya bisa untuk menjadi donor. Itu Bu Sebrina. Terima kasih. Terima kasih untuk 3 pembicara kita yang sangat hebat sekali, untuk Ibu Marliana, Pak Budiono, dan Pak Mifdal. Semoga sehat selalu, dan untuk khususnya Pak Mifdal yang masih sakit ya, masih kondisinya belum benar-benar 100% sembuh. Semoga segera sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dengan kondisi yang lebih prima lagi. Untuk sesi ini akan saya tutup. Dan ada kesimpulan dari 3 narasumber kita pada hari ini, anak-anak. Jadi yang pertama adalah banyak informasi yang menyesatkan. Jadi carilah sumber-sumber yang lebih valid dan terpercaya. Kemudian yang kedua, we should be happy and grateful whatever happened to us ya. Gimana pun caranya kita benar-benar harus tetap stay positive, that's the truth, and we have to. Kemudian yang ketiga adalah budaya gotong royong yang harus kita galakkan. Jangan mudah percaya dengan hoax, dan kita harus selalu bersinergi bersama untuk kebaikan bersama juga. Kemudian juga ada yang keempat, 80% orang yang positif COVID adalah orang-orang tanpa gejala. Jadi tetap waspada dan selalu jaga jarak, bukan memutuskan tali silaturahmi, tetapi kita harus benar-benar waspada dan menjaga jarak kita dengan 3M itu tadi, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah jangan terjebak dengan masalah. Yang harus kita lakukan adalah tetap positif dan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih untuk 3 pembicara kita hari ini di Pamong Bersama. Dan untuk acara selanjutnya masih ada beberapa pungkasan dan beberapa ulasan dari Ibu Eis untuk penutupnya. Pada Ibu Eis Nalandiawati selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, dipersilakan. Terima kasih Bu Zebi. Selamat pagi Bapak Ibu pembicara yang saya hormati. Bapak Mifdal Zusron Al-Faqih, SPD MSc, selaku dosen Universitas Negeri Malang. Ibu Marliana Junaidi, SEMSI, selaku dosen UKWM Surabaya. Beliau juga kita kenal sebagai Mama Krisben, kelas 10 IPS. Dan juga Bapak Budiono SP, selaku Branch Head PT Garuda Food. Beliau juga merupakan wali murid Papa dari Axel Selby, kelas 12 IPS. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya, sudah memberikan bekal kepada kami dari kami yang tidak tahu maupun kami yang di sini mungkin pas COVID-19 ini mendapatkan sharing yang luar biasa. Terima kasih atas untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pengetahuan kepada kami semua, sehingga kami di sini mulai hari ini akan lebih siap dan sigap untuk menghadapi COVID-19. Harapan kami anak-anak di sini mendapatkan edukasi ini segera mengaplikasikannya. Sih ada, karena mungkin bosan di rumah, akhirnya mereka bersama-sama dengan temannya, janjian di suatu tempat, nongkrong di sana, makan-makan bersama. Nah ini sangat sangat berbahaya bagi mereka. Mungkin mereka imunnya lebih baik daripada keluarga yang di rumah, tetapi yang di rumah ini bisa jadi carrier. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Budiono tadi, bahwa orang tanpa gejala ini sangat berbahaya, ya, lebih berbahaya daripada orang yang sudah kita ketahui gejala COVID-nya. Karena
orang yang OTG ini kita tidak tahu dia sakit atau tidak, tetapi dia bisa menularkan COVID kepada kita. Ya, pengalaman yang luar biasa sekali Pak Mifdal yang sudah survive dengan COVID-nya, Bu Marli yang hampir satu keluarga ya Bu ya, dan upaya penanganannya yang luar biasa sekali karena memang harus cepat untuk penanganan COVID ini. Dan juga Bapak Budiono yang dari OTG kemudian menjadi positif. Nah, ini bisa menambah wawasan kami. Barangkali ada kerabat kami yang mengalami hal-hal yang sama seperti Bapak Ibu bertiga ini, kami bisa memberikan edukasi kepada mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga anak-anak di sini tetap semangat dan waspada. Ingatlah selalu untuk cuci tangan dan jaga jarak. Dan tetap di rumah sampai kondisi di Indonesia ini lebih kondusif dan kita bisa menangani COVID lebih baik. Harapannya di tahun ini semoga penderita COVID di Indonesia semakin menurun dan segera dapat ditangani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu saja Bu Zebi. Mohon maaf bila terputus-putus karena koneksi internet di sini kurang stabil. Saya kembalikan kepada Ibu Zebi. Terima kasih Bu Ois untuk penutupnya. Dan dengan selesainya Bu Ois untuk menutup acara ini, sehingga acara pamong bersama kita pada pagi hari ini akan saya tutup dengan bacaan doa. Namun sebelumnya saya memiliki satu quotes yang bagus sekali dari Marie Curie about what's happen now, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti, yang harus kita lakukan adalah untuk memahami dan lebih mengerti lagi bagaimana untuk melaluinya. Itu saja dari saya, terima kasih semuanya, dan saya akan pimpin doa untuk menutup acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat dan akan memberikan keberkahan juga kepada para narasumber kita. Terima kasih banyak. Untuk kedepannya semoga kita akan selalu tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih untuk Ibu Marliana, kepada Bapak Budiono dan Pak Mifdal untuk waktu dan informasinya, untuk pengalamannya. Semoga semua yang kita lakukan hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi anak-anak, kekuatan yang baru bagi kita semua untuk tetap menjalani hari dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Izin live meeting ya. Oh, Bapak Ibu, Ya. Kita foto dulu ya. Lupa. Kita foto dulu. Oke. Sebelum keluar kita foto terlebih dahulu. Baik, sudah siap. 1, 3. Kemudian ada berapa layar ini ya Pak? Ada 2. Oke. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya, Terima kasih. untuk anak-anak. Salam sehat tetap semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Mohon izin. Terima kasih.